Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua yang hadir masih diberikan oleh Allah nikmat yang tidak terhingga, baik itu nikmat kesehatan maupun kesempatan untuk dapat datang salat berjamaah di Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bawah Bangko, masjid yang kita cintai ini, dalam menjalankan salat luhur berjamaah. Dan salawat berangkai salam tidak lupa pula bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun, akhir tahun. Apalagi sebagian ulama mengatakan kita sudah hidup di akhir zaman, akhir bulan, akhir tahun, akhir zaman, sudah di akhir semuanya ini. Lalu apa yang kita renungi kalau ketika kita masih hidup di akhir zaman, akhir tahun? Yang kita renungi adalah mari kita menata hati kita, mari kita perbaikilah ibadah kita. Mudah-mudahan tahun depan 2025 kita masih diberikan oleh Allah umur untuk bisa bermuamalah, untuk bisa kita beraktivitas dan memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita di dalam sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wallahu walahum azabun alimun bima kanu ya'zibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di penyakit mereka, di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu baginya, dan sesungguhnya akan diberikan azab, dan sesungguhnya mereka adalah orang yang berdusta. Ini penyakit hati pasti ada pada setiap manusia. Kata Imam Al-Ghazali rahimakumullah, apa yang paling berbahaya dari penyakit hati ini? Apakah iri, dengki, apakah tamak, apakah serakah? Yang paling berbahaya itu dalam penyakit, yaitu hati, itu adalah apa? Ragu-ragu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu kita kepada Allah. Ragu akan kekuatan Allah. Itu penyakit hati yang paling berbahaya, bisa merebak kemana-mana. Kita tidak yakin dengan Allah, kita masih yakin dengan dunia, yakin dengan usaha, yakin dengan kekuatan kita, yakin dengan bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati bahaya. Lalu ada dua tokoh yang dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini bukan ghibah. Yang pertama adalah Qarun, yang kedua adalah Fir'aun. Qarun dan Fir'aun itu adalah satu contoh bagi kita kalau kita mau ngambil hidup. Qarun itu orang yang taat dulu kepada Allah. Sebelum ada sholat 5 waktu, dia tidak pernah tinggalkan sholat malam. Qarun. Tapi bagaimana ketika Allah uji dia dengan diberikan gudang emas,
maka penyakit hatinya bertambah. Apa penyakit hatinya? Serakah. Nah, serakah. Pada hari ini manusia sudah diberikan oleh Allah nikmat yang berlebihan, tapi mereka tidak pernah merasa cukup. Maka itulah stempelnya adalah serakah. Serakah yang dicontohkan Qarun adalah serakah dengan harta Allah tampakkan pada kita. Tidak pernah merasa cukup. Kata orang, bapak itu sudah punya kebun berbidang-bidang. Tapi kalau kita tanya, sudah cukup? Masih ada yang belum cukup. Bapak itu sudah punya semuanya. Apa tanya? Sudah cukup? Belum pernah cukup. Ini namanya penyakit hati yang namanya serakah. Maka apa? Ini contoh Allah berikan pada dua tokoh ini. Qarun itu adalah serakah dengan harta. Fir'aun itu apa yang ditanamkan penyakit hati oleh Allah padanya? Ragu kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali diri Dia yang Tuhan. Maka penyakit hati yang paling berbahaya adalah ragu kita kepada Allah. Ragu bahwasanya Allah yang akan menurunkan semuanya, urusan kebenaran musibah itu Allah yang akan menurunkan. Kita ragu apa benar Allah yang menurunkan. Boleh jadi ini perbuatan orang gini-gini, bukan. Tapi Allah yang punya kuasa. Maka Fir'aun itu sampai terakhir dia sudah mau mengucapkan kalimat yang mulia, tapi sudah terlambat. Dalam sebuah kitab mengatakan, Yanatut Tolibin, Fir'aun itu ketika mau mengucapkan karena Fir'aun itu ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyakit hati itu salah satunya ragu. Ragu apa? Ragu kepada kekuasaan Allah. Kita punya Allah. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dengan apa kita mengobati penyakit hati? Hati ini sama dengan besi. Apabila kena air, lama-lama akan bekarat. Kita lihat contoh, kalau ada tempat wudhu itu ada besi-besinya, pasti lama-lama akan karat. Sama dengan hati manusia. Kalau hati manusia tidak kita perbaiki, maka akan karat, kata Rasulullah SAW. Lalu apa memperbaiki hati yang karat? Hanya dengan dua cara. Hati yang ada penyakit hanya dengan dua cara. Pertama apa? Perbanyaklah kita menangis tengah malam. Dan yang kedua, perbanyaklah kita mengingat datangnya maut, ajal, yang mengikis hati kita tidak menjadi orang yang serakah dengan dunia dengan hanya mengingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, nanti akan datang pada suatu masa dengan umatku ada suatu penyakit yang bernama al-wahan wal hubbud dunia wal karoiyatul maut. Mereka cinta dunia berlebihan sampai mereka tidak lagi takut mati. Tidak ada lagi dia. Mati urusan nantilah. Yang penting dunia dulu. Mau diambil, ambillah dulu selagi dunia masih ada. Maka manusia ini sekarang banyak yang terkena penyakit ini tadi. Hubbud dunia. Maka tidak puas cukup. Dikasih 2 periode tidak puas, 2-3 periode tidak puas. Kalau bisa seumur hidup menjabat. Nah ini penyakit hati ini. Hati-hati ya, penyakit hati. Kalau tidak ingat mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayo kita tata hati kita. 2025 sebentar lagi akan datang. Maka kita introspeksi diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin muslimat, renungkan sebenarnya apa sih yang Allah berikan pada kita di dunia ini, dan Allah akan tagih kita di akhirat sana. Sebenarnya apa yang harus kita perbuat, dengan apa kita supaya bisa mendekat kepada Allah? Salah satunya adalah dengan hati yang bersih dan ikhlas.
Tidak ada. Kalau hati sudah berpenyakit, Allahu a'lam bishawab, kata Imam Ghazali rahimakumullah, tidak akan ada orang yang hatinya kalau sudah kotor dia akan dekat dengan Allah. Pasti akan menjauh dari Allah. Kenapa? Karena itu hatinya sudah tertutup. Kadang-kadang panggilan kebaikan, panggilan azan saja sudah lalaikan. Panggilan kebaikan dia anggap remeh, dia lalaikan. Kalau hati sudah tertutup, nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini selalu mari kita ingat, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hatinya. Nah, kita semua tidak ada yang bersih. Kita semuanya manusia silap, penuh dengan dosa, termasuk saya sendiri. Yang dulu dari orang-orang kafir sekarang sudah masuk Islam. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah sampai Allah wafatkan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jadi yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita perbaiki diri dan hati kita. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita karena dengan hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita. Akhiru kalam subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.